Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami nyanyikan itu menjadi story dalam hidup kami. Menjadi cerita dalam perjalanan hidup kami, di dalam keluarga kami. Bahwa hanya Tuhanlah yang kami andalkan. Hari ini bisa jadi di dalam keluarga kami Tuhan. Kami sedang mengalami masalah. Kami punya tekanan di dalam keluarga. Kami punya problem yang berat. Tuhan, kami mau berkata kepadamu, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan manusia. Kami tidak mau mengandalkan bijaksananya kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang kuat itu. Kami ingin menyerahkan keluarga kami Tuhan. Masa depan anak-anak kami. Masa depan keluarga kami. Ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang kami andalkan. Tuhan berkati kami. Waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi firman itu akan mencelikan mata kami. Bagaimana kami harus menyerahkan diri kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi. Selidiki hati kami Tuhan. Dan urapi kami semua supaya kami dapat mengerti memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum saya kemudian menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, saudara, ini adalah khotbah perenungan tema yang terakhir, saudara, ya, berkaitan dengan bulan keluarga. Kita merenungkan tema berkaitan dengan building strong family, dan hari ini giliran saya untuk kemudian menjelaskan berkaitan dengan keluarga yang berpusat kepada Kristus dari Galatia 3:15 sampai 21. Tetapi saudara, sebelum saya menjelaskan tema ini kepada kita semua, saya ingin bertanya dulu kepada saudara. Adakah saudara hari ini yang hadir di dalam ruangan ibadah ini yang tahun ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50? Boleh angkat tangan saudara? Ke-50 tahun. Ada? 40-an tahun. Ada yang sudah 40 tahun wedding anniversary-nya. Oh, ada di sana ya. Kita kasih aplaus saudara ya. 40 tahunan ya. Ada yang 30 tahun? 30 tahunan? Wah, banyak ya. Kasih aplaus juga dong 30 tahunan ya. Ada yang sudah seperempat abad, 25 tahun. Boleh? Angkat tangan. Wah, saudara boleh nggak yang sudah merayakan wedding anniversary-nya selama lebih kurang 25 tahun ke atas? Boleh saudara berdiri? Saudara, saya belum pernah lakukan ini, meminta saudara berdiri di dalam waktu saya berkhotbah, saudara. Tapi saudara, saya ingin memberitahu kepada kita semua. Saudara-saudara yang lebih 25 tahun mempertahankan pernikahan. Saya tahu saudara pasti banyak ketidaksempurnaan. Tapi saudara adalah saksi. Masih tetap berdiri saudara ya. Saudara yang sudah merayakan 25 tahun pernikahan, bahkan tadi ada yang 40 tahun. Saudara adalah saksi dari anugerah Allah dalam hidup saudara. Saudara adalah saksi bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, pernikahan itu layak untuk bertahankan. Amin. Saudara, saya sebelum kemudian kita membaca firman Tuhan, saya mau ingin berdoa kita semua. Kita berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sudah wedding anniversary selama lebih kurang 25 tahun ke atas. Saudara, kita mau berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, Engkau lihatlah anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan ibadah ini.
Mereka yang sudah merayakan pernikahan mereka lebih dari 25 tahun. Tuhan, anugerah-Mu besar atas hidup mereka. Dan kami sebagai gereja bersyukur karena mereka adalah bukti dari saksi anugerah Tuhan yang cukup atas keluarga. Dan hamba berdoa biarlah mereka terus dapat menjadi saksi di dalam pernikahan mereka, bagi anak-anak mereka, bagi banyak orang yang ada di gereja ini, saudara. Biarlah kiranya Tuhan yang terus beranugerah menyertai, sehingga sama seperti janji pernikahan yang pernah disebutkan. Biarlah maut yang memisahkan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua kami yang Tuhan pelihara dalam pernikahan. Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, setujukah saudara kalau saya berkata begini, bahwa tidak sedikit hari ini keluarga-keluarga yang sedang mengalami krisis? Setuju saudara? Saudara, kita nggak perlu survei untuk membuktikan atau penelitian riset yang membuktikan statistik-statistik perceraian yang ada, saudara. Karena saya yakin masing-masing kita kemungkinan tahu, ada kenalan kita, bahkan ada saudara kita, ada teman kita yang hari ini sedang berada dalam krisis. Yang keluarganya berada di dalam krisis, saudara. Bisa jadi saudara, krisis dalam keluarga itu terjadi karena konflik antara suami istri dalam pernikahan. Bisa jadi saudara, masalah relasi antara orang tua dan anak. Dan biasanya itu dimulai ketika anak-anak beranjak remaja. Remaja kemudian pemuda. Ada konflik yang meruncing antara orang tua dan anak. Atau bisa jadi saudara, itu adalah masalah klasik mertua dan menantu yang gak akur. Dan somehow itu menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga besar. Atau bisa jadi saudara, itu adalah masalah antar saudara, sibling, antara kakak adik, yang kemudian merembet sampai kemudian kepada anak-anak. Saudara, apa penyebabnya? Saudara, secara tampak di permukaan, masalahnya adalah karena penyebabnya adalah masing-masing tidak memainkan peran yang benar di dalam keluarga. Betul? Ya. Tiap-tiap anggota dalam keluarga itu punya perannya, punya tanggung jawabnya. Tetapi kemudian ketika ada komponen, ada anggota keluarga yang tidak memainkan perannya di dalam keluarga dengan benar, maka muncullah kemudian krisis di dalam keluarga itu. Misalnya saudara ya, itu sama seperti mesin yang ada di dalam arloji kita, di dalam jam tangan kita. Saudara, di dalam arloji itu, di dalam jam itu ada komponen-komponen yang besar dan kecil, dan itu semuanya saling terhubung. Kalau jam kita seperti ini, betul? Ya, saling terhubung satu dengan yang lain. Begitu ada satu komponen di dalam jam ini yang tidak berfungsi dengan benar, maka itu akan menyebabkan error, menyebabkan kesalahan, menyebabkan kerusakan di dalam jam yang kemudian mempengaruhi yang lainnya, saudara. Satu komponen tidak bertanggung jawab, tidak berperan, maka kemudian jam ini menjadi error. Saudara, demikian juga di dalam keluarga kita. Begitu seorang suami tidak berfungsi dengan benar, begitu seorang istri tidak berfungsi dengan benar, begitu anak tidak berfungsi dengan benar, saudara, maka keluarga akan masuk ke dalam krisis. Itulah sebabnya Paulus menuliskan peran dan tanggung jawab yang seharusnya ada dalam keluarga Kristen. Dan ayat ini sudah sering kali kita baca, betul? Hai istri suruh apa saudara? Tunduklah kepada suamimu. Tetapi saudara, tunduk yang dimaksud bukanlah tunduk seperti antara tuan dan hamba. Bukan antara bos dan bawahan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, nafkahilah istrimu, begitu? Kasihlah uang jajan yang banyak kepada istrimu.
Katanya uang istri itu adalah milik istri. Uang suami kita perlu kekuatan yang lebih besar para suami. Karena sesungguhnya milik kita adalah Tuhan saja, bukan? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Tetapi ada catatannya, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan kemudian taat yang membabi buta, saudara. Ada Tuhan di dalam ketaatan itu. Kalau kemudian orang tua berkata tidak benar, memerintah anaknya tidak benar, misalnya meminta anaknya untuk berbohong, kamu jangan jujur amat lah. Ya, dikit-dikit bohong lah. Anak-anak kira-kira boleh nggak ikut orang tua yang begini? Saudara, di dalam Tuhan itu standarnya. Tetap orang tua bukan standar kebenaran, Tuhan standarnya. Hai bapak-bapak, saya jawab bapak. Perintahnya apa saudara? Janganlah sakiti hati anakmu. Saudara, kenapa sih enggak dibilang hai ibu-ibu, hai bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi kenapa hai bapak-bapak? Karena Paulus sedang menjelaskan kepada orang-orang yang hidup di dalam budaya Yunani Romawi, saudara. Dalam budaya Romawi itu ada namanya patria potestas. Patria potestas ini adalah sebuah sistem di dalam keluarga Romawi yang menaruh ayah itu dalam posisi tertinggi. Semua ketentuan kode etik di dalam keluarga Romawi itu hanya untuk orang-orang yang ada di bawah, untuk istri, untuk anak-anak. Untuk ayah tidak diatur, karena ayah adalah penguasa, pemilik dari istri dan anak-anak. Sebab itu kemudian Paulus berkata begini, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Karena memang konteksnya pada waktu itu ada anak-anak yang tersakiti oleh bapak-bapak. Dan saya berpikir saudara, itu bukan hanya untuk pada zaman Paulus, tetapi juga bisa jadi itu adalah untuk zaman ini, bukan? Seorang bapak itu punya tanggung jawab besar. Kalau kita lihat di sini, berarti posisi seorang suami sekaligus seorang ayah, dan itu personnya sama kan? Ya, pribadinya satu, saudara. Saudara, tanggung jawab kalau lihat dari kode etik, aturan main yang dituliskan dalam firman Tuhan, peran ayah itu cukup berat. Karena dia tidak hanya mengasihi istrinya, tetapi kemudian dia harus merawat hati anaknya, saudara. Saudara, saya pernah khotbah di tempat yang lain, saya berkata begini, saudara. Kalau hati anak tidak dijaga oleh orang tuanya, oleh bapaknya, siapa lagi yang akan menjaga hatinya? Siapa yang menjaga hatinya? Kalau seorang ayah yang punya peran melindungi anak-anak, lalu kemudian menyakiti hati anaknya, pertanyaan saya, siapa yang akan melindungi hati anak? Sebab itu saudara, peran dari seorang suami, seorang ayah tidaklah gampang. Saudara, dalam pelayanan saya menolong suami istri yang sedang konflik. Kalau istrinya cerita, saudara, cerita panjang ya. Saudara, kesimpulan saya ketika ada konflik suami istri dan istri cerita, kesimpulannya adalah pada ini, saudara. Karena istri tidak merasakan perhatian dan kasih dari suami. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam konflik rumah tangga, setuju nggak dengan saya? Bahwa seringkali konflik yang terjadi itu karena apa? Karena sang istri tidak mendapatkan cukup perhatian dari suaminya. Karena seringkali memang para suami sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan banyak hal yang kita pikir itu untuk keluarga. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ada hal tertentu yang kita juga menemukan keasikan, kenikmatan di dalam pekerjaan itu, tanggung jawab itu. Sudah kemudian kita juga mengabaikan bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengasihi, mewujudkan itu perhatian kepada istri, saudara. Ada istri-istri yang kemudian pada akhirnya kehilangan kasih sayang, perhatian dari suaminya. Tetapi waktu saya bicara, saya bilang boleh nggak saya bicara pada suamimu? Saudara, apa problemnya? Apa problem dari para suami?
Seringkali kesimpulannya adalah, Pak, saya merasa tidak dihargai oleh istri saya. Tidak ada ketundukan, tidak ada submission kepada suami seperti yang Allah kehendaki. Apalagi saudara, kalau kemudian istri ternyata dalam tanda kutip diberkati oleh Tuhan lebih, ada penghasilan lebih, lalu kemudian mulai mengkritik suaminya, mulai kemudian saudara itu awal ketika peran tidak berjalan dengan baik. Saudara, jadi firman Tuhan telah meletakkan sebuah standar aturan dalam keluarga untuk suami dan istri, bahkan untuk anak. Begitu salah satu tidak berfungsi, maka anggota keluarga itu akan masuk ke dalam krisis. Tetapi saudara, tidak berfungsinya peran di dalam keluarga itu adalah bukan penyebab sesungguhnya sebetulnya. Jadi kalau kita pikir ini adalah penyebab utama krisis dalam keluarga. Saudara, Paulus tidak berkata begitu. Karena sebelum dia menuliskan kode etik aturan household di dalam keluarga, dia menuliskan bagian ini terlebih dahulu. Yang seharusnya ada di dalam kehidupan keluarga, ada di dalam kehidupan suami, ada di dalam kehidupan istri, ada di dalam kehidupan anak. Dia katakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Lalu yang kemudian katakan, hendaklah perkataan Kristus itu tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Dan lakukan semua itu, perkataan, perbuatan, apapun yang kamu lakukan. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini yang menjadi akar permasalahan. Kenapa kemudian peran di dalam keluarga itu tidak berjalan dengan benar? Karena tidak ada Kristus di pusat hati kita, saudara. Ini permasalahannya. Saudara, ini yang menjadi penyebab utamanya. Ketika damai sejahtera Kristus tidak memerintah di dalam hati kita. Ketika perkataan Kristus tidak tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Ketika kamu tidak melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, otoritas dari Allah, mengakui Yesus adalah Tuhan. Saudara, semua fungsi di dalam keluarga Kristen akan berantakan. Ini yang sering kali kita nggak sadari ketika kita masuk ke dalam sebuah keluarga, membentuk sebuah keluarga yang kita sebut keluarga Kristen. Ini yang membedakan saudara, apa yang menjadi keunikan dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini. Keluarga Kristen adalah keluarga yang menempatkan Kristus di dalam pusatnya, melebihi, melampaui dari peran yang ada dalam keluarga. Saudara, kalau saya mau kasih analoginya, tadi saya pakai arloji. Maka begini saudara. Fungsi peran dalam keluarga dan keluarga yang berpusat pada Kristus itu disamakan dengan mesin pada arloji dan kemudian baterai pada arloji itu, pada jam itu. Saudara, mesin tidak akan berputar jika tidak ada baterai di dalam jam itu. Baterai lah ya saudara yang menggerakkan energi kepada komponen-komponen yang ada di dalam mesin itu supaya mesin itu bisa berputar saudara. Kristuslah yang kemudian memberikan energi saudara. Supaya seorang istri itu bisa tunduk. Karena memang ada pada situasi tertentu sulit sekali untuk kemudian istri bisa submission. Bisa tunduk kepada suami. Karena mungkin kita bisa bilang begini saudara, Pak, kalau suamiku begini, begitu, saya pasti bisa submission, saya bisa tunduk. Lah ini leadershipnya payah, mimpin diri sendirinya susah. Bagaimana kemudian saya bisa tunduk kepada suami yang seperti ini, ngurus diri sendirinya nggak becus. Saudara, memang seperti itulah kalau memang baterainya nggak ada. Kalau Kristus tidak memberikan energi kepada kita, tidak ada daya, tidak ada energi untuk kemudian kita bisa tunduk. Demikian juga para suami, kita nggak akan bisa punya energi untuk mengasihi istri. Karena kita bisa bilang, saudara, kalau istri seperti ini modelnya Pak, nggak layak untuk dikasihi. Itu kalau kemudian Kristus tidak ada di dalam pusat hati kita, energinya memang tidak ada. Saudara, saya berharap ini bisa menjadi sebuah pengingat kepada kita yang sudah tidak mampu lagi untuk kemudian mengasihi orang tertentu di dalam keluarga kita. Kita nggak bisa berperan seperti yang Kristus kehendaki kalau memang Kristus itu tidak ada di dalam hati kita. Ketika damai sejahtera Kristus tidak memerintah dalam hati kita, ketika firman Tuhan itu tidak
tidak melimpah di dalam keluarga kita, ketika kita tidak mengingat lagi bahwa kita ada punya otoritas di atas kita yaitu Kristus, maka saudara kita tidak mempunyai energi untuk melakukan peran kita dengan baik di dalam keluarga. Saudara, bagaimana contoh Kristus menjadi pusat di dalam keluarga? Kalau suami istri konflik, ayo, siapa yang minta maaf duluan? Suami atau istri? Istri katanya. Ada amin para suami? Amin gitu ya. Kalau orang tua anak konflik, siapa yang harus minta maaf duluan? Orang tua sama anak konflik, mertua sama orang tua sama anak konflik, siapa yang minta maaf duluan? Anak ya. Kalau mertua menantu konflik, coba yang para mertua jawab. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Kalau mertua sama menantu konflik, siapa yang duluan minta maaf? Para mertua yang jawab, yang belum jadi mertua jangan. Para mertua jawabnya adalah menantu. Ada yang jawab mertua Pak. Tanya masih punya anak lagi enggak? Karena itu pasti mertua paling baik di kota Bandung, saudara. Saudara, biasanya kita akan bilang begini, yang muda yang harus minta maaf duluan. Itu adalah aturan kesopanan, kewajaran yang memang ada di dalam masyarakat timur kita, saudara. Yang muda itu harus sungkem dulu, minta maaf dulu, saudara. Tetapi apakah seperti itu yang diajarkan oleh Kristus? Saudara, enggak. Firman Tuhan tuh mengajarkan seperti ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Bukan karena yang muda duluan atau yang tua duluan. Bukan itu patokan standarnya. Bukan itu yang Allah inginkan ada di dalam kehidupan kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Saudara, dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani dipakai istilah brabeo itu. Apa artinya, saudara? Artinya adalah begini. Ini istilah teknis yang dipakai di dalam Olimpiade arena olahraganya Yunani, saudara. Ya, Olimpiade itu sebetulnya adalah olahraganya Yunani, pesta olahraganya Yunani, saudara. Nah, saudara, secara harfiah kata ini berarti bertindak sebagai wasit atau bertindak sebagai juri penentu. Jadi waktu kita mengalami konflik, kita diperhadapkan apa yang kita mau dan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita kehendaki, ego kita, dan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita, saudara. Jadi ada dua hal yang kayaknya bertentangan. Mana yang benar, mana yang harus duluan. Saudara, damai sejahtera Kristus yang Kristus itu letakkan dalam hati kita, itu sebagai wasit yang niup peluit. Yang niup peluit. Saudara, waktu peluit itu berbunyi, kita tahu ada yang gak benar ini, ada yang gak sinkron ini. Kalau timbangan ini gak selaras, gak seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, karena ego dan damai sejahtera tidak bisa tinggal dalam hati yang sama. Ketika Anda merasakan ada damai itu yang hilang dalam hatimu, itu adalah sinyal sang wasit bahwa Anda telah keluar dari permainan yang ada. Saudara, jadi siapa yang harus minta maaf duluan? Yang harus minta maaf duluan adalah orang yang di dalam hatinya damai sejahtera Kristus itu memerintah. Patokannya bukan yang muda atau yang tua, saudara. Sudah saya berikan contoh di dalam Alkitab. Ini keluarga Abraham dan Lot, kita tahu di Kejadian ke-13 kemudian berpisah. Saudara, Abraham itu adalah sang paman, betul? Lot itu keponakan. Abraham itu ngajakin Lot waktu mereka berjalan ke tanah perjanjian itu. Lalu kemudian mereka tuh punya bisnisnya domba. Dan itu makin besar, makin banyak. Lalu kemudian para gembala dari Abraham dan para gembala dari Lot kemudian berantem. Terjadi konflik besar di antara mereka, terjadi pertengkaran. Nah, pertanyaan saya begini, kalau antara paman dan ponakan bertengkar, siapa yang harus ngalah? Kalau kita pakai kewajaran, kesopanan yang ada di dalam adat istiadat kita, dunia timur, maka kemudian yang mengalah adalah yang muda. Tetapi Alkitab memberikan cerita yang berbeda, saudara.
Bahwa konflik itu tidak diselesaikan karena yang muda mengalah, yang muda minta maaf. Tetapi justru saudara, Abraham yang mengambil inisiatif. Dia belajar untuk menyerahkan egonya. Dia bilang kepada Lot, silakan pilih. Mana yang kamu akan pilih? Daerah mana, padang yang mana? Dan Lot memilih padang yang hijau. Dan yang gersang itu menjadi milik Abraham. Kita tahu kemudian hari saudara, Allah mengubah yang gersang itu menjadi sebuah tanah perjanjian. Justru yang rumputnya segar, yang kelihatannya yang normal harusnya Abraham akan pilih ini. Dan memang Lot pilih itu. Tetapi saudara, siapa yang tahu bahwa kemudian padang yang hijau itu, yang kelihatannya menjanjikan masa depan yang cerah, justru ada Sodom dan Gomora. Saudara, Abraham belajar untuk menyerahkan egonya kepada Tuhan. Karena itulah yang Allah kehendaki. Saudara, contoh yang kedua, kalau ini paman dan ponakan, contoh yang Alkitab berikan itu yang kedua adalah Daud dan Saul. Saudara, relasi antara Daud dan Saul itu bukan hanya relasi antara raja dan suksesornya. Raja dengan orang yang akan menggantikan dia. Bukan. Siapa Daud? Siapa Saul? Ini antara mertua dan menantu. Ini kisah mertua kejar menantunya saudara. Jadi ini kalau dibikin film seru saudara ya. Ada menantu yang menjadikan, ada mertua yang menjadikan menantunya jadi buronan. Kalau saudara baca itu bukan hanya waktu yang sebentar bagaimana kemudian Daud itu memburu ingin menangkap, Saul ingin menangkap si Daud saudara. Sampai pada satu ketika saudara ya, si menantu ini punya kesempatan di Goa En-Gedi itu, kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan waktu itu ya, para pengikut Daud bilang, Daud ini saatnya, ini udah takdirnya. Silakan balas dendam. Ini akan mengakhiri seluruh perjalanan kita yang tidak mengenakan. Saudara, Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel 24 itu, hati Daud itu berdebar-debar dengan kencangnya. Lalu dia berkata seperti ini saudara, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukannya terhadap orang yang diurapi Tuhan. Saudara, damai sejahtera ya yang Allah letakkan di dalam hati Daud itu kemudian memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Saudara, Daud belajar untuk menyerahkan egonya dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, kita melihat teladan yang luar biasa dari Abraham dan Daud. Relasi antara paman dan ponakan, lalu kemudian relasi antara mertua dan menantu. Bagaimana kemudian permasalahan itu dapat diselesaikan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Tetapi kalau kita kemudian melihat bahwa ini adalah sebuah prinsip moral, perjanjian baru mengajarkan lebih daripada itu. Karena damai sejahtera yang diberikan itu bukan hanya bentuknya sebuah prinsip, tapi damai sejahtera yang diberikan itu adalah pribadi Kristus itu sendiri yang tinggal di dalam hati kita, saudara. Inilah bedanya damai sejahtera yang kita miliki. Bukanlah damai karena usaha kita, bukan. Tetapi damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera yang dihasilkan di atas kayu salib, di mana Kristus mati buat kita. Damai yang sesungguhnya adalah damai ketika Kristus itu mendamaikan diri kita dengan Allah. Damai itu tidak berbentuk hanya pada sebuah prinsip moral, tapi damai itu adalah pribadi yang ada di dalam hati kita. Bukan hasil usaha kita. Bukan hasil usaha kita. Kolose 1 ayat 20 di bagian awal dari kitab ini berkata begini saudara. Kristus itu telah mengadakan pendamaian oleh darah salibnya. Dia yang mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus. Inilah mengapa saudara dalam tanda kutip wasit yang kita miliki ini memiliki kuasa untuk memerintah. Karena kalau itu cuma perasaan, kalau itu prinsip, nggak bisa memerintah karena bukan pribadi. Hanya pribadi yang bisa memberikan perintah. Sehingga ketika saudara sedang berhadapan dengan ego, dengan kepentingan diri sendiri, saudara yang memerintahkan hati saudara itu bukan prinsip, bukan perasaan, tetapi pribadi Kristus yang memerintah.
Seringkali saudara, kita di dalam keluarga itu mengalami kegagalan, bukan? Tapi waktu kita sadar bahwa peran kita, tugas tanggung jawab kita di dalam keluarga itu bukan usaha kita sebetulnya. Atau kalau saya mau simpulkan, keluarga yang berpusat pada Kristus itu bukanlah keluarga yang berusaha lebih keras untuk taat. Bukan. Tapi keluarga yang menyerahkan total, berserah total pada otoritas Kristus, kepada pribadi Kristus. Permasalahan penyebab krisis dalam keluarga adalah karena kita kurang berserah kepada Tuhan. Kita kurang mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau take control, kita mau andalkan diri kita, kemampuan kita. Kita kurang berserah. Abraham dan Daud adalah contoh di mana mereka tidak menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga mereka dengan cara-cara dunia, dengan prinsip-prinsip yang ada. Karena sesungguhnya apa yang terjadi dalam diri mereka adalah apa yang kemudian Allah berikan kepada kita orang percaya. Ada pribadi Kristus itu yang memerintah di dalam hati kita. Saudara, perjalanan dalam keluarga adalah perjalanan yang penuh dengan kegagalan. Waktu saya merenungkan ini, pikiran saya tertuju kepada beberapa saudara yang saya kenal dengan baik. Saudara, ada suami-suami yang hari ini mengalami beban yang sangat berat dengan pekerjaan yang sedang menumpuk, dengan tekanan-tekanan tertentu dalam pekerjaan yang tidak mudah, stres. Apalagi ketika dalam masa-masa krisis ekonomi yang kita nggak tahu kapan berhentinya. Setiap kali tanya sama orang bagaimana usaha, bagaimana, ya puji Tuhan. Tapi nadanya dengan nada lirih, saudara. Memang lagi berat. Saudara, beban seorang suami itu nggak gampang, nggak mudah. Kalau saudara lihat tadi, perintahnya kasihlah istrimu, lalu kemudian bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Saudara, beban dari suami itu sangat berat. Lalu kemudian waktu suami melakukan kegagalan, apa yang saudara akan lakukan? Waktu orang tuamu, ada teman-teman remaja di sini, ada teman-teman muda. Waktu orang tuamu melakukan kegagalan, waktu papamu tidak perform, apa yang kamu lakukan? Saudara, jangan kritik dia, doakan. Berat. Dalam perenungan saya berpikir begini, ada ayah-ayah yang memang tidak bisa berfungsi dengan benar. Tidak bisa mengasihi dengan benar. Tidak bisa memelihara, mendidik anak dengan benar. Karena sebetulnya di dalam dirinya dulu juga kosong. Dia gak dapat sampel itu, contoh itu dari orang tuanya. Kosong, modelnya gak ada, saudara. Dia berjuang sendiri, gak gampang. Belum tadi saya bilang tekanan dari keluarga yang berat. Saudara, kalau saudara bersama dengan suamimu, dengan istrimu, saudara lihat suamimu. Mungkin ada banyak dalam pikirannya yang gak bisa dia ceritakan kepadamu. Karena dia takut kamu juga stres kalau diceritakan. Saudara, doakan. Terima dia, ampuni dia. Tapi hal yang sama juga saya mau bilang begini. Buat para suami. Tugas istri juga gak gampang. Betul? Pekerjaan rumah tangga dari pagi sampai malam. Berat. Jangan berpikir pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan paling ringan di dunia. Justru paling berat. Jam kerjanya berapa jam, saudara? Istirahatnya kapan? Hanya pada waktu tidur, bukan? Apalagi untuk para istri yang bekerja. Wah, bebannya tambah berat. Pulang dari rumah, kalau suami pulang dari rumah bisa apa, saudara? Bisa ngopi, bisa nonton TV. Istri, boleh gak para suami peganglah tangan istrimu dan hari ini bilang begini, thank you ya. Karena mungkin kata thank you saja, terima kasih saja, jarang kita ucapkan dari bibir kita untuk istri, bukan? Waktu kemudian istri sudah masak enak, saudara bilang apa? Nggak bilang apa-apa kan? Tapi begitu masakannya keasingan, nggak enak, apa yang saudara bilang? Mungkin nggak bilang juga, habis itu pesan pakai Grab. Hari ini bilang kalau duduk sama istri, Ma, thank you ya, terima kasih ya. Anak-anak,
Kalau kamu mau berdoa buat papamu, mamamu, jangan hanya berdoa untuk sehat, supaya banyak duit, jangan hanya itu. Tapi doakanlah supaya papa dan mamamu adalah orang yang belajar tiap-tiap hari berserah kepada Kristus. Belajar untuk tidak mengandalkan diri, tapi mengandalkan Kristus. Amin. Saudara, saya teringat satu lagu yang menjadi sebuah rema dalam hati saya. Saya mau ikut Yesus. Lagu lama, lagu sekolah minggu. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai sebuah respon kita di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, perjalanan hidup saya memang berat. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga saya. Tapi menutup semua perayaan bulan keluarga di bulan ini di tahun 2025. Saya mau belajar lagi untuk ikut Yesus. Bukan ikut ego saya, bukan ikut apa yang dunia katakan. Tetapi saya mau ikut Yesus. Kita angkat pujian ini dengan hati kita. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya mau ikut Yesus. Nyanyikan dari hatimu, saudara. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Musik terus mengiring kita, saudara. Adakah dari saudara hari ini yang sekali lagi mau mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, keluarganya kepada Tuhan? Saudara boleh taruh tangan kanan di dada. Tuhan, ini saya. Ini keluarga saya. Saya ingin mengandalkan Tuhan dalam keluarga saya. Saya mau meletakkan Kristus itu kembali di pusat keluarga saya, di pusat hati saya. Karena di sanalah semua komponen keluarga saya akan berjalan dengan benar. Ketika Kristus memberikan energi, memberikan kemampuan itu. Bapa di surga, Engkau lihatlah tangan-tangan yang meletakkan tangannya di atas dada. Sebagai sebuah komitmen, sekali lagi mau menyerahkan keluarga, diri mereka kepada Kristus. Biarlah kiranya Tuhan yang beranugerah itu, sekali lagi menyatakan anugerahnya bagi kami semua. Menolong kami untuk berjalan, menjalani akhir dari tahun 2025 ini dalam anugerah Tuhan. Dan kami belajar untuk menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Memeliharkan firman Tuhan itu ada dengan berkelimpahan di dalam keluarga, di dalam hati kami. Dan waktu kami melakukan segala sesuatu, waktu kami ingin mengatakan apapun juga, biarlah kami ingat ada Kristus sebagai Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami. Dan waktu kami mengalami kegagalan, Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami bahwa perjalanan hidup kami bukanlah perjalanan untuk kemudian berusaha sekeras mungkin dengan usaha kami untuk melakukan apa yang benar. Tapi adalah sebuah perjalanan untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Kristus yang luar biasa itu. Sehingga ada energi yang kemudian Tuhan akan berikan kepada kami
untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Karena story hidup kami, story keluarga kami, bukan story kami mengandalkan diri kami, tapi story kami mengandalkan Kristus. Biarlah kiranya perkataan bahwa Kristus adalah kepala keluarga dari rumah tangga kami, itu menjadi nyata dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan berkati GKI Anugerah menjadi rumah, menjadi keluarga rohani kami bersama, di mana kami dapat mentuhankan, mempusatkan Kristus sebagai pusatnya. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.